with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo, selamat datang. Silakan duduk dengan nyaman, senyamannya kamu. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri. Di sini nama aku Najwa. Kamu bisa panggil aku Kak Awa, Bu Awa, atau or anything else, Tuan aja ya. Jadi hari ini sebenarnya kita mau ngobrol santai aja sih, buat aku tahu apa sih sebenarnya yang kamu lagi rasain sekarang, dan ketika kamu memaparkan pendapat kamu, apa yang kamu rasain itu juga gak akan ada yang harus dinilai, dan gak ada yang harus kita bedah ataupun ubah-ubah. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Oke, nama aku Afi. Kamu Afi. Berarti aku panggil kamu Afi aja. Ya. Oke. Salam kenal ya. Iya. Jadi nanti Afi kalau misal mau cerita, yang nanti Afi ceritain, yang Afi ungkapin di sini, itu akan bersifat pribadi juga dan nggak akan disebarkan kemana-mana. Jadi Afi nggak usah khawatir, nggak usah takut kayak memang cerita aku gitu, nggak akan, itu nggak akan terjadi. Oke? Tujuan kita hari ini juga bukan untuk menghakimi ataupun untuk marahin Afi, untuk mencari siapa yang salah gitu, tapi buat ngebantu Afi aja, untuk ngebantu Afi memahami sebenarnya apa sih yang sebenarnya Afi lagi rasain akhir-akhir ini, seperti itu saja kurang lebih. Sebenarnya Afi nyaman kan kalau kita ngobrol seperti ini? Nyaman kok Kak. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang bikin Afi kurang nyaman ataupun Afi pengen berhenti nih sebentar karena mungkin ada yang Afi rasain gitu, Afi boleh ngomong ke aku gitu. Afi kita sesuaiin dengan kenyamanan Afi aja kayak gimana. Oke, lanjut ya. Kalau boleh tahu sebelum kita mulai lebih jauh nih hari ini, perasaan Afi pribadi tuh sekarang lagi kayak gimana sih? Bisa dibilang kayak lagi capek aja sih Kak. Capek. Kayak perasaan kamu campur aduk gitu ya, nggak bisa didefinisiin ya. Kira-kira boleh diceritain sedikit nggak apa yang lagi terasa gitu sekarang? Jadi kan aku bilang lagi capek ya. Jadi capek itu karena lagi banyak banget tugas aja sih, kuliah, terus sama di samping itu juga di samping banyak tugas itu di rumah juga kayak rasanya tuh ada aja masalahnya gitu Kak. Gitu sih. Berarti kurang lebihnya kayak banyak pikiran ya? Pikiran kayak semuanya numpuk aja gitu di kepala. Ya aku juga nangkep banyak pikiran itu pasti cukup bikin kamu berat akhir-akhir ini mungkin. Sebelumnya makasih udah datang ke sini dan udah mulai untuk terbuka bercerita ke aku. Kita di sini pelan-pelan, kamu juga pelan-pelan ceritanya, nggak usah terburu-buru, nggak usah yang harus ceritain gitu, itu nggak harus. Aku akan dengerin kamu senyamannya kamu, dengan flow yang emang kamu rasa, oh ini aku bisa cerita dengan tempo yang seperti ini. Kalau misal kamu udah siap, kita bisa mulai mungkin dari yang emang bener-bener paling banget kamu pengen ceritain ke aku. Stop ya. Kalau emang kamu udah siap sekarang, kamu boleh, kita bisa mulai bercerita, bisa mulai komunikasi. Silakan. Oke, jadi akhir-akhir ini aku lagi capek banget rasanya Kak. Kayak ya tadi aku bilang banyak banget tugas, terus di rumah juga rasanya ada aja masalahnya gitu. Terus ya itu apa ya, masalah di rumah itu juga bikin aku tertekan gitu Kak. Gitu sih.
Berarti kamu lagi capek secara pikiran ya gitu, ya banyak yang harus dipikirin, terus banyak masalah yang memang lagi terjadi gitu, entah di luar ataupun di rumah kayak gitu. Eh, Kira-kira kalau di sekolah apa masalahnya? Misal, Mungkin kalau di sekolah itu ya tadi kak tugas numpuk banyak deadline gitu terus kan eh dari tugas-tugas itu aku tuh kayak berekspektasi tinggi gitu jadi itu bikin aku kayak terpressure gitu aja sih kak. kamu kayak mungkin aku nangkapnya kayak kamu kayak merasa dituntut dari segala arah kayak kayaknya kayak di dalam diri kamu sendiri, tapi kamu tuh malah justru sebenarnya lagi nggak cukup gitu energi kamu untuk mengimbangi itu semua. Benar kak. Eh, Kalau misal aku boleh tahu, yang paling berat kamu rasain dari semua itu tuh apa sih? Mungkin karena mungkin kayak harus kayak kelihatan baik-baik aja gitu sih. Oke. Kayak aku nggak bisa ngeluh gitu. Jadi kayak kamu tuh harus selalu terlihat baik-baik aja gitu ya di depan orang banyak. Eh, Kalau misal kamu ngerasa ada beban yang kamu emang lagi rasain gitu, terus kamu harus selalu terlihat kuat sendirian, dan kamu juga kan pasti ada kekhawatiran kalau yang kamu nunjukin sisi diri kamu yang lelah itu mungkin kamu akan dianggap lemah gitu ya sama orang lain. Jadi selama ini kamu berarti banyak menyimpan beban-beban itu sendirian dong? Iya kan karena tadi balik lagi aku nggak mau kayak kelihatan lemah gitu di orang lain jadi ya mau nggak mau aku menyimpan semua tekanan itu ya sendiri. Oke. Mungkin kalau misalnya itu kamu bisa cerita ke siapa, kamu nggak cerita juga? Enggak sih, Kak. Aku lebih sendiri. Kadang bingung ya mau cerita tapi mau cerita ke siapa gitu ya. Oke. Tapi berarti kamu tuh seperti ada keinginan untuk didengar, tapi mungkin kamu belum menemukan tempat yang benar-benar nyaman gitu untuk melakukan hal itu gitu. Kalau misal kamu lagi ngerasain itu sendirian gitu, lagi nyimpan itu sendirian, biasanya apa yang kamu rasain? Kamu ngerasa diri kamu tuh gimana? Ya aku jadi overthinking sih, overthinking terus kalau malam juga jadi kayak bisa tidur, jadi begadang, jadi banyak pikiran. Nangis gak? Nangis? Ya kadang juga jadi kebawa sedih juga sih ya, jadi nangis biasanya. Berarti sampai mempengaruhi diri kamu gitu ya? Kayak maksudnya jadi bikin ya termasuk nggak sehat juga sih. Pasti itu kamu juga nggak mudah ngejalanin sendirian gitu. Menurut aku juga itu capek banget dan aku bisa denger dan itu terasa berat juga buat kamu. Kalau misal aku lihat sih, aku pengen tahu sejak kapan sih kamu ngerasa kayak gini tuh? Mungkin beberapa bulan akhir ini sih, beberapa bulan atau 2 bulan akhir ini aku udah ngerasa kayak bisa dibilang kayak burnout gitu sih, udah kayak di titik aduh ini capek banget. Iya. Berarti mungkin awal-awalnya mungkin kamu masih bisa nahan kali ya, tapi lama kelamaan makin terasa berat banget, jadi kayak ngejalaninnya juga berat gitu ya. Misalnya kamu lagi ada pikiran gitu, terus ada momen-momen tertentu yang mungkin makin terasa berat gitu, ada nggak momen-momen tertentu yang seperti itu? Mungkin ketika aku ngelihat nilai aku mulai turun sih. Kayak misal yang awalnya aku bisa mencapai nilai tertentu gitu, sekarang nilai aku turun, jadi kayak itu bikin kayak pikiran yang aku ya jadi kemana-mana lagi, jadi makin terpuruk gitu deh biasanya. Jadi kayak berarti kamu ngerasa harus
ngerasa harus balikin semuanya jadi sempurna lagi gitu ya. Tapi aku suka, kenapa? Karena berarti ada dorongan di dalam diri kamu untuk apa ya, merasa bahwa itu tanggung jawab kamu gitu untuk belajar, untuk mendapatkan nilai yang bagus mungkin juga. Tapi dengan adanya itu bukan malah jadi ringan sebenarnya, justru malah makin menekan kamu, ya nggak sih? Ini sih Kak, justru aku jadi kayak makin stres. Betul. Setelah aku dengar dari cerita kamu, kamu lagi berada di kondisi yang mungkin cukup melelahkan ya. Aku melihatnya kayak banyak tuntutan juga dari luar dan maupun dari dalam diri kamu sendiri gitu. Mungkin aku rasa aku cukup sangat besar berempati ke kamu dengan kamu menjalani ini, hal yang berat yang mungkin gak semua orang bisa jalani. Semoga kamu tetap bisa ngejalaninnya dan tetap bisa mengumpulkan semangat kamu untuk tetap menjalani hidup kamu selayaknya saja. Oke, mungkin dari cerita yang tadi kamu udah ceritain ke aku juga udah nangkep kalau kamu udah cukup lama juga nahan banyak banget hal yang kamu tahan sendirian, dan itu juga udah bikin kamu pasti lelah banget sih untuk tahan itu semua. Ya Kak, aku merasa kayak gak punya ruang gitu buat kayak berhenti sejenak atas semua keriuhan itu gitu. Kayak pikiran kamu tuh gak bener-bener berhenti gitu ya. Selalu ada aja yang dipikirin gitu. Benar Kak. Kalau misal kamu dengerin diri kamu sendiri nih sekarang, perasaan apa yang mungkin akan muncul gitu? Mungkin ya dari saya akan stres saya juga jadi kayak ke bawah sedih lagi, atau nanti jadi nangis lagi, ya gitu sih Kak. Stres, sedih gitu, terus juga pasti ada rasa kesepian ya di situ. Walaupun mungkin sebenarnya kamu tuh dikelilingi orang banyak, tapi kamu tetap ngerasa sendirian. Tapi kamu ada teman kan? Aku punya teman sih Kak, tapi tetap aja gitu rasanya tuh kayak nggak bisa gitu aku tuh cerita ke mereka gitu aku sendiri. Jadi walaupun kamu ada teman, kamu tetap ngerasa ada bagian dari diri kamu yang kamu nggak bisa ceritain gitu ke teman kamu, jadi kamu simpan sendiri gitu ya. Benar juga, lagi tadi karena mungkin aku kayak takut aja sih datang ke rumah. Kalau kamu lagi mikirin semua beban-beban itu biasanya apa yang kamu katakan ke diri kamu sendiri? Biasanya kan ada kata-kata apa gitu buat ke kamu sendiri? Mungkin kalau misal aku lagi ada titik gitu ya, lagi stres, mungkin ya aku cuma bisa kayak bilang ke diri sendiri kayak misal aku harus kuat gitu, aku nggak boleh lemah, pasti aku bisa gitu sih Kak. Berarti kalimat aku harus kuat, aku nggak boleh lemah itu tuh seperti jadi kalimat tekanan juga ya buat kamu gitu. Iya sih, tapi aku juga nggak tahu kalau nggak begitu gitu. Aku nggak bilang aku harus kuat atau aku tidak boleh lemah, itu aku harus kayak gimana gitu Kak. Ada bagian dari diri kamu yang merasa itu satu-satunya cara gitu supaya kamu tetap bisa jalan, kamu tetap bisa menjalani hari-hari kamu gitu. Tapi di sisi lain
itu juga sebenarnya terasa berat gitu ya buat kamu. Ya benar banget Kak. Kalau misal kamu bayangin kamu terus menekan diri kamu sendiri untuk selalu kuat seperti itu, apa yang kamu rasain? Ya lagi-lagi ya sampai sendiri sih Kak. Kayak saya udah nggak ada jeda gitu. Nggak ada ruang istirahat ya untuk diri kamu. Aku juga dengar kamu tadi sempat bilang kalau kamu kan sering overthinking gitu ya, terus susah tidur juga. Terus kalau malam biasanya apa yang ada di pikiran kamu? Mungkin kayak mikirin semua hal sih Kak, yang kayak tadi aku mikirin tugas lah, terus kesalahan aku kenapa aku tidak sesempurna itu lah, terus nilai aku yang turun, terus rasa takut kalau misalnya aku nggak kayak bisa benerin itu semua gitu sih. Itu yang aku pikirin. Berarti biasanya kan malam kok kayak istirahat gitu ya gitu, berarti itu malah muncul gitu ya permasalahannya satu-satu gitu, jadi malah bikin kamu kepikiran lagi gitu. Ya benar, apalagi kalau misal pikiran-pikiran itu malah justru datangnya ya makin parah itu ya saat malam. Kalau kamu boleh jujur nih di sini, saat pikiran-pikiran itu datang, kamu lebih sering merasa takut, cemas, atau lebih kesedih? Sebenarnya campur sih Kak, semua campur jadi satu. Tapi mungkin yang lebih dominan itu cemasnya sih. Cemas ya, kayak mungkin seperti ada kekhawatiran gitu tentang masa depan dan juga penilaian terhadap diri kamu dari orang lain gitu. Kayak mungkin kamu takut mengecewakan orang lain ya? Iya sih Kak, aku takut mengecewakan aja banyak orang gitu. Jadi itu malah sebenarnya kalau kamu mikirnya seperti itu juga malah kerasa berat juga buat tanggung jawab kamu sendiri gitu ya Kak. Kalau aku ngerangkum sedikit dari apa yang kamu cerita ini, kamu lagi merasa lelah secara pikiran, terus kamu juga cemas tentang banyak hal gitu, dan juga kamu juga ngerasa kesepian, kamu nyimpan beban kamu semuanya sendiri gitu. Apa benar nggak kira-kira yang aku rangkum tadi? Benar nggak? Benar sekali. Oke. Saat kamu mendengar itu, apa yang kamu rasakan sekarang dari berjalannya talking kita tadi? Sebenarnya cukup lega sih Kak, kayak akhirnya gitu. Aku tuh tahu, aku tuh jadi bisa ngerti sebenarnya apa sih yang aku rasain gitu. Jadi lega aja. Kalau kamu lihat nih ke diri kamu sendiri sekarang, kamu lihat diri kamu sendiri setelah semua yang kamu ceritain, apa yang kamu butuhin, yang paling kamu butuhin sekarang menurut kamu? Mungkin yang paling aku butuhin ya Kak. Mungkin kayak aku tuh pengen didengar aja sih. Terus kayak yang didengar yang nggak disuruh langsung kuat gitu, kayak udah didengar aja gitu. Jadi kayak kamu cuma pengen dengerin aja dulu cerita aku gitu ya, nggak harus langsung diberi tuntutan kayak kamu tuh harus kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Jadi ya udah dengerin aja cerita aku dulu gitu ya. Aku juga udah dengar cerita kamu dengan jelas, dan aku semoga yang aku tangkap juga nggak salah. Di sini kamu mungkin juga nggak harus langsung jadi kuat ataupun menyelesaikan semuanya secara langsung, itu nggak harus. Kamu boleh ada di titik seperti ini sekarang gitu. Aku juga berterima kasih karena kamu udah berani bercerita, udah berani terbuka sejauh ini. Iya Kak, makasih. Sama-sama. Tadi kan kamu sempat bilang kalau kamu udah ngerasa lega karena akhirnya kamu bisa memahami apa yang kamu rasain gitu. Menurut kamu, kalau aku tanya nih, menurut kamu kira-kira
selama ini perasaan itu tuh sulit kamu ungkapkan? Kenapa ya kak? Kayak mungkin karena aku takut dianggap lemah sih kak, atau ya dianggap lebay gitu kalau misalnya cerita. Oke oke. Jadi ada kekhawatiran yang mungkin kalau misal kamu jujur tentang perasaan kamu ke orang lain tuh akan menilai kamu kayak lebay gitu, lemah, berlebihan kayak gitu ya. Benar. Eh, Jadi ya tadi kak aku jadi lebih milih diam aja. tapi dengan kamu memilih diam gitu, terus apa yang kamu rasain dalam jangka waktu yang panjang nantinya? Mungkin makin berat sih, tapi aku pikir lagi itu lebih aman daripada cerita gitu. Jadi kamu rasa diam itu malah lebih aman gitu ya daripada kamu cerita ke orang lain gitu. Tapi ternyata dengan kamu simpan sendiri seperti itu, beban kamu itu kamu tanggung sendiri gitu loh. Ya kak, benar banget. Kalau kamu ngelihat pola itu gitu, dengan kamu menyimpan sendiri apa yang kamu rasain, beban kamu yang kamu rasain gitu supaya terlihat kuat, menurut kamu itu membantu kamu atau justru malah bikin kamu ngerasa terbebani? Mungkin awalnya aku ngerasa itu membantu ya, kayak bikin aku tenang gitu. Oke, aku nggak apa-apa, aku cuma semuanya aku simpan sendiri aja. Tapi sekarang jadi kayak lebih bikin aku lebih kayak capek aja sih kak. Kan semuanya ditumpuk-tumpuk sendiri. Jadi berarti awalnya itu salah satu cara kamu untuk survive, untuk bertahan gitu ya, tapi lama-kelamaan malah bikin kamu kelelahan sendiri gitu, malah bikin ibarat kata diri kamu juga yang capek gitu. Benar kak, aku capek. Kalau kamu bayangin ada bagian dari diri kamu yang pengen didengar gitu, tapi selama ini kamu tahan gitu, bagian itu mungkin sebenarnya tuh pengen apa? Mungkin ya kak. Aku pengen kayak ya sekedar didengar aja gitu. Dan gak harus dituntut gitu, harus berubah saat itu juga gitu. Intinya kayak pengen ya udah didengar aja. Jadi pengen diterima apa adanya gitu ya, kayak nggak harus ada tekanan atau tuntutan yang emang kamu harus langsung berubah kayak gitu. Ya benar. Terus nih, bisa menurut kamu selama ini kamu lebih sering memberikan tuntutan ke diri sendiri atau malah memberikan pengertian ke diri sendiri? Kalau dipikir-pikir sih ya aku lebih banyak nuntut sih kalau diri sendiri. Aku juga jarang ngasih ruang jeda gitu buat diri aku sendiri. Berarti kamu cukup keras ya ke diri kamu ya? Ya kak, gitu. Tapi kamu sadar akan hal itu? Sadar. Sekarang kamu kan mulai menyadari itu. Apa yang kamu rasain nih sekarang setelah kamu sadar ini? Sejujurnya aku ada sedih sih kak. Karena ternyata aku selama ini kayak terlalu maksa ke diri aku sendiri, kayak terlalu keras lah gitu sih kak. Kalau misal kamu bayangin kamu mulai sedikit lebih lembut gitu ke diri kamu, kayak kamu juga ngasih ruang untuk diri kamu istirahat, untuk menerima gitu kalau kamu tuh sama gitu, kamu juga lelah gitu, apa yang muncul di pikiran kamu? Kayaknya mungkin aku bisa lebih sedikit tenang ya kak. Terus tapi aku juga takut jadi malas sih kak. Berarti ada dua sisi ya. Di satu sisi kamu istirahat itu berarti males, tapi bisa jadi itu sesuatu yang berbeda gitu. Kamu mulai ngelihat nih kalau istirahat itu sebenarnya tuh berarti kan
kebutuhan kan, bukan males. Kalau kamu menghubungkan semua yang kamu cerita ini dari awal, dari yang awal tadi sampai sekarang, menurut kamu ada nggak hal penting yang kamu sadarin gitu tentang diri kamu sendiri? Mungkin kayak istirahat itu memang perlu sih. Berarti kan kamu menyadari bahwa istirahat itu penting, istirahat itu sebenarnya kebutuhan gitu untuk kamu sendiri gitu. Berarti kamu juga menyadari kalau misal selama ini tuh kamu terlalu menekan diri kamu gitu, terlalu memforsir diri kamu dan belum memberi ruang yang cukup untuk diri kamu sendiri untuk istirahat. Dan kesadaran itu menurut kamu berarti apa gitu untuk kamu ke depannya? Mungkin aku perlu mulai lebih jujur aja sih Kak sama diri sendiri. Kalau sebenarnya aku capek gitu. Kayak misal kalau kamu capek ya kamu capek aja gitu, nggak Iya, usah benar. denial gitu ya. Lebih jujur gitu ke diri kamu sendiri tentang yang sebenarnya kamu rasain gitu. Itu juga sebenarnya menurut aku juga itu salah satu pengalaman yang cukup penting ya, dan juga kamu sendiri yang untung ya bisa sampai ke kesadaran itu, dan itu cukup keren dan bagus. Ya Kak, makasih. Nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol sampai selama ini. Aku sebenarnya juga mau ngucapin terima kasih karena hari ini kamu udah mau berbagi banyak banget hal yang mungkin itu nggak mudah untuk diceritakan, tapi kamu cukup terbuka untuk menceritakan hal itu ke aku, untuk menceritakan hal-hal yang kamu lagi alami gitu. Ya Kak, aku juga makasih sih aku udah mendengarkan. Oke, ya sama-sama. Mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini gitu, aku juga pengen ngerangkum nih sedikit apa aja sih yang tadi udah kita bicarain gitu hari ini. Dari mulai cerita kamu, aku mendengar bahwa akhir-akhir ini kamu tuh merasa lelah karena banyak tuntutan dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitar, serta dari diri kamu sendiri juga itu banyak banget gitu. Bener gak gitu ceritanya kira-kira? Iya Kak, benar. Oke, aku juga dengar bahwa selama ini tuh kamu berusaha terlihat kuat supaya nggak kelihatan lemah ataupun berlebihan di hadapan orang lain. Kamu juga lebih memilih menyimpan banyak beban sendirian karena lagi-lagi kamu tidak mau merepotkan orang lain. Mungkin dari pembicaraan kita tadi juga kamu juga alhamdulillah udah mulai menyadari bahwa selama ini tuh kamu cukup keras terhadap diri kamu, sampai kadang-kadang kamu nggak memberi ruang istirahat gitu untuk mengakui bahwa kamu tuh juga merasa lelah, kamu juga merasa cemas, kamu juga merasa sedih gitu. Ya Kak, benar. Dari yang setelah sesi ini aku jadi benar-benar sadar gitu sama apa yang aku rasakan. Setelah sejauh ini nih kita udah ngobrol dari awal gitu, gimana perasaan kamu setelah kamu menyadari hal itu? Mungkin aku masih sedih sih, tapi rasanya lebih kayak ya lega aja gitu. Setidaknya aku lebih ngerti gitu apa yang sebenarnya aku rasain sekarang. Jadi alhamdulillahnya ada rasa lega ya, karena kamu udah lebih memahami diri kamu sendiri, terus kamu juga udah merasa didengar gitu. Iya Kak. Menurut aku juga keberanian kamu untuk mengenali dan juga mengungkapkan perasaan kamu itu udah merupakan langkah penting ya, dan udah merupakan keberanian besar gitu untuk aku. Dan pasti nggak mudah untuk jujur terhadap diri sendiri gitu kan, apalagi setelah sekian lama
memendam semuanya sendirian, terus kamu harus menceritakan itu ke aku, pasti itu nggak mudah. Ya, Kak. Dan hari ini kamu udah ngelakuin itu, kamu udah menceritakan itu semua. Aku menghargai usaha dan juga keberanian kamu untuk proses itu tadi. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada nggak yang masih ada yang mau kamu sampaikan nggak, atau ada yang masih mengganjal gitu di pikiran kamu? Mungkin kalau untuk sekarang nggak ada sih, Kak. Aku merasa udah ya cukup lega lah. Aku senang dengarnya karena kamu udah merasa cukup lega. Semoga kedepannya kamu lebih baik, dan aku juga berharap setelah sesi ini selesai kamu bisa terus memberi ruang untuk diri kamu sendiri, untuk mendengarkan diri kamu sendiri, dan gimana yang udah kamu lakuin hari ini juga, semoga itu tetap kamu bisa terapkan dan kamu bisa pelajari. Kamu nggak harus menyelesaikan semuanya sekarang, nggak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu tetap memberikan kesempatan ke diri kamu sendiri untuk mengenali pelan-pelan apa yang sedang kamu rasakan. Terima kasih udah hadir di sini, udah berani bercerita di sini. Semoga apa yang kamu dapatkan di sesi kali ini bisa bermanfaat untuk kamu juga, untuk perjalanan kamu ke depannya juga. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga ya, Kak. Iya, sampai jumpa. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountains